Oke, tadi menarik juga yang disampaikan sama Cesa, di mana kemampuan interpersonal itu jadi satu hal yang penting dan kemampuan itu malah jadi salah satu pondasi dasar ya untuk bisa bareng-bareng. Ternyata dokter itu proses belajarnya tidak berhenti hanya di dunia pendidikan, tapi bagaimana mampu untuk selalu belajar termasuk contohnya adalah terhadap pasiennya. Karena nggak semua pasien bisa berkomunikasi dengan baik. Tidak semua pasien bisa dengan langsung jujur nyampein habitnya gimana, kebiasaannya gimana. Saya udah habis kok dok minum obatnya. Saya minumnya pagi terus, saya suka jalan sehat. Tapi saya nggak suka dapat surprise. Berarti kan jalan sehat dan nunggu event. Iya kan? Ya gimana? Enggak ibu, nggak ada event, ibu harus jalan. Ya itu loh poinnya. Ya kata dokter suruh jalan biar sehat, ya saya ikut jalan sehat. Ya maksudnya di taraf komunikasinya itu juga kan bisa berpengaruh dengan penerimaan dari masyarakat. Iya di mulut oleh pasien, belum tentu juga iya juga yang akan dilakukan oleh si pasien itu. Nah menurut kalian pandangan apa yang bisa jadi tadi kasus untuk jadi tantangan telemedicine sekarang yang mungkin relate ya. Maksud saya coba kita kerucutkan dengan kondisi realita di lapangan. Ya, contoh kasus yang seperti apa, terus bagaimana cara ya biar apa ya? Karena kan awam ya, saya jujur saya awam mendengar kata telemedicine. Telepati sering. Iya, telekomunikasi saya masih sering dengar, tapi telemedicine jadi satu hal yang baru. Nah, menurut Bung Jaka, Bung Jaka gimana? Kita percaya pakai konsep hari ini ada one for all. Satu mic untuk semua. Oke. Nah, telemedicine ya. Nah, sebenarnya kan sekarang ini ada tuh dari telemedicine ya. Halodoc lah, kita langsung sebut aja merek lah. Halodoc, dia memberi fasilitas kalau misalnya kita sakit, kita bisa menghubungi dengan bayar murah. Tadi udah dibahas juga di pokok bahasan awal, itu murah banget. Mungkin sekitar 20.000, 30.000 itu udah bisa konsultasi sama dokter langsung. Namun, ya bahkan bisa gratis. Namun memang lewat chat. Tadi kan udah dibahas juga bahwasannya ketika kita ngechat doang sama aja kayak kita ngechat keluarga kita jatuhnya kan, keluarga kita yang udah profesi dokter. Ya kita ngechat aja kayak ini anak saya tiba-tiba demam, terus gejalanya ini bisa langsung dikasih tahu. Nah tapi tadi dibahas pokok anamnesis yang secara kita wawancara langsung, ya kita bisa wawancara secara langsung kayak kita tuh bisa nebak. Misalnya datang nih pusing, oh pusing banyak, kadang-kadang hipertensi, kolesterol, misalnya dia pusing kan, kita banyak nih kasus-kasus kalau misalnya pusing tuh langsung dijabarin banyak gitu. Nah, tadi kan pokok bahasannya kalau misalnya via chat kayak terbatas kayak biasa aja. Namun ada mungkin beberapa telemedicine yang sudah menyediakan by call, video call. Dia bisa lewat video call dan mungkin bisa berinteraksi secara langsung lewat anamnesis. Namun tetap aja kalau misalnya kita ngebahas nih kayak tadi Kak tadi ngebahas kalau dalam hubungan pasangan, pacaran, kalau misalnya kita ketemu langsung sama pacar kita sama video call, beda nggak sih? Beda banget kan, beda kan, nggak ada kayak mungkin sentuhan-sentuhan tipis, nggak ada kan, bener nggak? Kalau video call, ya kan kalau video call nggak ada tuh. Nah, sama halnya juga ketika dokter. Jadi ibaratnya nih, dokter emang udah anamnesis, dia udah nanyain lewat video call, lewat nanya-nanya, kamu sakitnya gini-gini, oh udah berapa hari, udah berapa lama, bisa. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita bingung nih, aduh, nggak dapet nih hasilnya dari wawancara dong, kita mau pemeriksaan fisik kan nggak bisa tuh kalau video call. Masa nyuruh pasiennya kayak, bu coba pegang ini bu, rasanya gimana, nggak mungkin kan. Nah kalau misalnya secara langsung dokter tuh bisa kayak, oh coba bu boleh kasih tangannya atau gimana, kita bisa mau tensi atau cek gula darah atau bagaimana, kan itu bisa ketika secara langsung. Jadi lebih yang poin dari Kak Ceisha tadi bahas bahwasannya kalau misalnya telemedicine atau teknologi sekarang itu bukan kita jadi lawan, tapi kita gandeng bareng-bareng. Ibaratnya gini, kalau misalnya nih alurnya misal ada yang sakit, si A sakit, dia udah konsultasi lewat online secara sama kita nih, berarti konsultasi online, dia ngasih gejala-gejalanya, kita jawab di situ. Namun kalau misalnya butuh follow up langsung, kita bisa kayak kamu bisa nggak datang ke sini aja, atau mungkin kerabat kita yang di dekat dia, kan bisa jadi kan konsultasi online, bisa jadi dia di Jakarta, kita di Lampung nih, bisa kan kayak gitu. Tapi kita juga masih ada channel di Jakarta, kayaknya ada teman-teman aku deh dulu yang masuk dokter, jadi ibaratnya bisa kita teruskan ke teman kita. Jadi ibaratnya ada kolerasinya lah antara online sama kita yang dokter yang apa ya, umum lah, tinggal secara online itu sih. Menarik ya, sentuhan tipis. Agak janggal.
Ya. Oh ya, itu namanya pemeriksaan fiksi. Sebelumnya ada hubungan interpersonal terlebih dahulu yang dibangun sehingga pemeriksaan fisiknya bisa lebih smooth, ya kan? Iya. Tapi jadi satu hal yang menarik ya saat mungkin biar kita dekat juga ya secara contohnya dan lain-lain. Menurut saya juga apa yang tadi disampaikan oleh Gaka jadi satu hal yang menarik, dan tadi yang salah satu pembahasan kita di awal, kuncinya adalah kepercayaan hari yang harus timbul, dan interpersonal ataupun anamnesis itu jadi satu hal sebagai EKE adalah caranya untuk bisa mewujudkan komunikasi yang baik gitu, sehingga kita bisa memberikan solusi terbaik untuk si pasien tersebut, ya kan? Nah, saya tetap kepala saya kepikiran sentuhan tipis. Jujur agak susah ngomong. Iya. Lu udah ngomong bla bla zen bener dokter sentuhan tipis semua. Janggal. Itu janggal. Tapi jujur itu lebih mudah diterima. Tapi kan bisa dijawab lagi, sabar deh, abang kan lagi di barat. Iya, badai pasti akan berlalu, ya kan? Siapapun yang kamu temui, tetap kamu jadi ibu bayangkarinya, ya kan? Tetap kamu yang kena juping itu. Tenang aja nih kan kita pakai pedang pora. Saksi kita gubernur. Aduh, habis stop ngontrak dulu ya deh, habis ini udah kejual semua. Ya itu realitanya hari ini, di mana kearifan lokal jadi satu hal yang penting, dan tapi di saat yang bersamaan juga kan kita nggak bisa jauh-jauh bahwasannya penanganan kedokteran ataupun kesehatan hari ini itu tidak bisa jauh-jauh dengan kultur masyarakatnya. Kultur masyarakat akan mempengaruhi, mungkin akan mudah lebih beradaptasi orang-orang ataupun dokter yang berasal dari daerahnya untuk menghadapi masyarakatnya. Tapi akan beda media cara berkomunikasinya ataupun model pemahamannya dan mengikuti alur pikirannya jika berasal dari daerah yang berbeda. Nah, tapi kan hari ini dokter juga manusia ya kan? Ini bridging. Dokter juga manusia, dokter juga punya mental, dokter juga punya kejiwaan, dokter juga ada kan sakitnya? Ada dong overthinkingnya. Kadang-kadang pusing itu sama masalah yang belum terjadi. Atau paling sederhana pusing, aku ngechat terus kamu nggak balas-balas. Nah, itu agak pusing juga. Maunya apa? Udah minta maaf nggak dimaafin. Giliran mau putus nggak dibolehin. Nah kira-kira nih ya, beban mental terkait gelar dokter ini fokus di C ya. Kebetulan arah duluan sebelum saya gitu. Jadi beban mental atau gelar dokter versus realita hidup, udah siap belum? Ya. Kan masalahnya ada kesenjangan, masalahnya ada gap, masalahnya ada jarak antara ekspektasi di masyarakat, di mana profesi dokter ini profesi yang kaya apa ya, kita sederhananya ngelihat dokter pakai mobil wajar, dokter naik motor janggal, aneh, kok aneh gitu kan. Dengan realitanya finansial yang dihadapi di dokter muda tidak semudah itu, ya kan? Ya anak muda, dunia tidak seindah itu, ya kan? Nah, tapi berdasarkan surveinya ataupun data yang hari ini ada, survei ini di tahun 2022, di mana 71,4% dokter merasakan tarif JKN atau BPJS yang tidak sesuai. Nanti dijawab sama pemerintah, itu mah bukan tidak sesuai, cuma tingkat bersyukurnya yang harus ditambah. Nah, lanjut ke tekanan sosial ya. Salah satunya datanya juga ada tekanan sosial, di mana seorang dokter diharapkan sudah mapan. Gimana ceritanya tuh? Tadi pembahasan pertama ya, aneh nih. Dokter diharapkan sudah mapan, sesat berpikir, bisa membantu keluarga dan hidup layak segera setelah lulus.
dokter sama Iron Man sih nggak baik. Nah, pertanyaannya untuk Ara, bagaimana mengelola ekspektasi diri sendiri terhadap pasangan? Bukan. Nah, mengelola ekspektasi diri sendiri dan keluarga di tengah tekanan finansial ini tanpa kehilangan rasa bangga atau tujuan mulia menjadi dokter yang tadinya untuk menyembuhkan malah jadinya membuangkan. Nah, itu yang tidak kita harapkan kan. Nah, kira-kira pandangan Ara, bagaimana tuh cara mengelola ekspektasi? Mungkin bisa dijawab. Sebelumnya terima kasih ya Uncle Ali. Iya. Oke, sebelumnya ekspektasi itu berawal dari mana sih? Akalnya itu dari mana? Itu kan dari pikiran kita kan. Nah, pikiran itu dari mana? Dari stigma. Nah, untuk melawan dari ekspektasi itu kan kita harus melebur dulu ini stigmanya ini dari mana? Kok bisa ada stigma bahwasannya anak kedokteran itu semuanya kaya, semuanya berada. Mungkin memang kebutuhan-kebutuhan di fakultas kedokteran itu besar dan mungkin orang-orang tuh stigmanya dari mereka masuk kedokteran, kebutuhannya banyak, bisa masuk artinya finansialnya cukup seperti itu. Tapi realitanya banyak kok anak-anak kedokteran itu yang mencari banyak sumber untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhannya itu. Misal dia nggak cuma dapat uang dari orang tuanya atau yang nggak semua orang tuanya itu berada. Ada juga yang lewat beasiswa, ada juga menjadi mentor, banyak juga yang jualan loh Kak. Jadi banyak anak kedokteran juga yang jualan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan mereka di dunia kedokteran ini memang banyak gitu. Jadi menurut saya pribadi untuk kita melawan dari ekspektasi itu sebenarnya itu yang salah ekspektasi siapa sih ya kan karena kadang kita tuh nggak harus bisa melengkapi ekspektasi orang gitu kan kita harus tetap lihat realitanya bagaimana. Kalau saya tuh selalu berprinsip bahwasanya lakuin aja yang terbaik. Kalau misalnya kamu udah lakuin yang terbaik, ekspektasi orang itu udahlah biarin aja, kita nggak bisa kontrol mereka. Yang penting kalau misalnya kita udah lakukan yang terbaik, itu seketika akan bisa mengubah ekspektasi mereka tersendiri, gitu. Karena apa? Karena ya kita nggak bisa mengontrol orang, balik lagi. Kita hanya bisa mengontrol diri kita. Kita bisa lakukan yang terbaik. Kalau misalnya memang itu yang bisa kita lakukan ya udah, nggak usah terlalu pusing. Jangan jadikan itu jadi beban moral atau beban pikiran kita. Intinya ya udah sebisa kita aja gimana. Kalau misalnya itu yang terbaik ya udah. Sisa serahkan selebihnya tuh kepada Tuhan yang berkehendak untuk melakukan itu sih Kak. Gitu kalau dari aku. Kubu kanan ini religius, kubu kiri ini duniawi. Jawaban Paris ada insya Allah. Jawaban Andra berserah diri. Wow. Masya Allah. Nah, tadi menarik di mana lakuin aja apa yang terbaik. Terus jangan peduli dengan yang disampaikan sama orang. Kita yang tahu sebenarnya kenyataannya bagaimana dan fokuslah merubah apa yang bisa kita rubah dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, tapi kan pada akhirnya gini, di usia kalian adalah usia pembuktian, di usia di mana validasi dan hakikatnya sebagai manusia adalah untuk eksistensi. Aku ada, itu loh. Nah, bentuk dari dianggap dimasuk di lingkungan bermasyarakat, terus bagaimana cara kita beradaptasi, itu adalah salah satunya adalah harus mampu untuk bisa menunjukkan bahwasannya kita ada di kelas yang cukup. Menurut saya untuk jadi dokter ini udah lebih gitu loh. Tapi jadi satu hal yang menarik di mana kadang-kadang banyak yang terjebak di situ. Jadi satu hal yang menarik adalah apalagi ditambah tadi contohnya, jujur kalau banyak yang jualan dari dokteran, kredibilitasnya sih lebih percaya ya. Iya. Tapi sampai rokok herbal guys. Gue tetap aja nggak baik walaupun harga cukai nggak dinaikin. Nah, tapi
yang jadi fokusnya adalah kenapa kira-kira ataupun ada yang mau menanggapi ya kawan-kawan di sini, pandangan itu digeneralisir untuk semua anak kedokteran, padahal dan seolah-olah padahal kita semua tahu bahwasannya tidak semudah itu dan tidak semua sebaik itu kondisinya. Ada yang tetap struggle, Bang. Banyak yang ada yang ngambil jurusan solitusia, ada yang ngambil jurusan KIP ataupun beasiswa kan di situ. Tapi harus tetap untuk bisa bertahan hidup dengan survive dengan berjualan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan. Nah, kira-kira stigmatisasinya itu seperti apa sih yang hari ini terjadi sehingga kadang-kadang itu malah jadi kecenderungan tidak bisa beradaptasi di lingkungan masyarakatnya atau mungkin di teman-temannya. Ya lu kalau nungguin lu mah naik motor lama, kalau hujan mah gak nyampe, ini mah rasanya dulu. Nah kira-kira mungkin tantangan yang seperti itu mungkin ada sudut pandang lain yang misalnya ternyata itu bisa jadi opportunity loh. Bahkan secara mental mereka yang struggle di bagian finansial secara mental lebih kuat loh. Ya. Kira-kira ada yang bisa menjabarkan ya atau ada sudut pandang lain terkait itu? Oke, mungkin untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa lihat Kak, sekarang itu ada dokter yang terkenal namanya Dokter Ihsan, kalau Kakak pernah lihat di TikTok atau di IG. Nah, Dokter Ihsan itu benar-benar ngeliatin realitanya sebagai seorang dokter tuh gimana. Gak semua dokter itu dia harus mewah-mewah, enggak gitu. Dia benar-benar ngeliatin bahwasannya ini aku jaga tapi tetap juga di rumah nyuci sendiri, cuci baju sendiri, bayar kontrakan sendiri gitu kan. Nah, menurut aku caranya itu kita sebagai seorang dokter itu lawan dulu gengsi kita. Gengsi kita untuk terlihat mewah, untuk terlihat kita berada gitu. Nggak apa-apa kok kalau kita memang nggak ada atau memang kita belum bisa memenuhi itu. Nah, menurut aku kita bisa itu juga apa kayak memanfaatkan teknologi atau platform TikTok, Instagram untuk ngeliatin lah pribadi atau kehidupan kita selainnya dokter atau mahasiswa kedokteran itu bagaimana. Karena kalau memang stigma dokter itu harus mapan, dokter muda harus mapan, kan agak salah ya Kak ya, karena dokter juga itu lulusan S1 sama dengan S1-nya fakultas-fakultas lain loh gitu kan. Maksudnya kayak ya nggak bisa dokter itu disamakan dengan S1 yang lain gitu. Nah, karena dari situ menurut aku caranya kita lawan dulu gengsinya. Gengsi kita untuk ya udah liatin aja sebenarnya kita. Nggak usah harus kita kelihatan mewah, kita kelihatan berada biar dipandang orang, oh kita cukup loh, oh kita masuk kalangan ini nih kalau misalnya kita kelihatan mewah, karena itu pasti akan menambah beban atau tekanan kita sendiri jatuhnya. Itu sih Kak. Menarik. Ada satu coach yang bilang hidup itu soal cara, bukan soal gaya. Ya, lu punya duit, lu bisa beli semuanya, tapi apa yang lu butuhin itu satu hal yang beda. Sebenarnya gue nggak perlu pakai BMW untuk bilang gue kaya. Ya begitu juga dengan kawan-kawan mungkin ya, berdasarkan dari mayoritas jurusan yang lain. Dimana jadi satu hal yang menarik untuk kawan-kawan sebenarnya menurut saya wajar kalau misalnya dokternya ya, tapi ya bukan saat proses untuk menjadi dokternya, pada intinya kalian harus yang paling selesai terhadap finansial, karena kalian yang akan bertanggung jawab kepada hakikat hidup manusia, yaitu kesehatannya. Jadi kalau kalian lagi operasi kepikiran bayar cicilan, iya, maksud gua, aduh ke-trigger lagi. Aduh cuci sepatu itu belum lagi gue ya. Maksudnya pada akhirnya tidak akan ada habisnya. Tapi ya itu yang keharapannya saat kalian nanti next time ataupun di beberapa tahun ke depan jadi dokter, jangan lupa lu bukan dilihat karena lu pakai apa bos. Iya, tapi lu udah bisa apa, lu udah baru ngasilin apa, asas manfaat lu hidup itu karena apa? Oh tadi mungkin ada jawabannya, saya udah suka. Ada jawabannya gimana cara dokter muda langsung kaya? Pasiennya dokter saat ini Raja Salman. Itu ya. Tapi ya bisa nggak bahasa Arab? lah.
lah gorengan. Aduh, ada kate di sini kata Salman Otor atau orang Palembang. Nah, nah ini jadi apa ya? Ya pada akhirnya dari topik yang pertama kita bahas tantangan yang akan kita hadapi, terus realitanya. Tapi kan kita balik lagi. Aku juga manusia, dokter juga ya manusia sama-sama kayak kita. Bedanya kita belajar soal bagaimana caranya memitigasi atau mengobati suatu penyakit untuk bisa terwujudnya masyarakat yang sehat. Dan seperti itu. Indonesia sehat, ya kan? Ya, agak susah gue nerima. Ya, Indonesia kuat gue masih sepakat. Sehat belum tentu. Gue udah yang kuat-kuatin aja lah. Nah, next time lagi. Selanjutnya adalah kita mau fokus ini ke pembahasan kita kedua terakhir ya. Lalu apa? Terus kenapa? Kenapa harus kamu gitu loh? Yang bisa lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena masalah ini selalu timbul. Tapi tugas kita adalah mencari jalan lain atau mencari jalan keluar. Mencari strategi praktis tapi legal. Ya kebanyakan pengen cepat tapi haram ini kan kacau ya kan. Nggak bisa, Allah bantu ya kan. Nggak bisa, konsen berserah diri. Ya Allah, nggak apa-apa deh. Kamu hebat kayak. Bukan solusi banyak. Tapi kalau kata para dulu kita yang nyesal nggak apa-apa kalau 2 batang sehari kata dia nggak apa-apa. Karena kadang-kadang yang bikin penyakit ini kan berlebihan. Jadi menarik. Oke, mencari strategi yang praktis dan legal untuk mengoptimalkan pendapatan di tengah disrupsi digital. Tadi kan juga sudah disampaikan sama Ara di mana banyak kok opsi-opsinya, dan menurut saya karena di tengah-tengah masyarakat dengan username kalian adalah mahasiswa kedokteran atau akan nanti jadi dokter, kredibilitas kalian lebih terpercaya di sebelah situ di tengah masyarakat secara strata hierarki di masyarakat. Nah, ini kan jadi satu hal yang penting. Tadi juga disampaikan bagaimana tantangan AI itu adalah kuncinya adalah bisa berkolaborasi. Bukan karena kita sudah harus berhenti bilang dengan kemajuan teknologi ataupun kemajuan zaman kita harus beradaptasi. Menurut saya sudah bukan di tahapan beradaptasi, tapi sudah di tahapan berkolaborasi. Bukan cuma sadar kalau dia ada di dunia ini, tapi sudah harus sadar bagaimana untuk kita terhubung di situ, ya kan? Untuk bisa saling. Gitu. Nah, ada beberapa arah pikiran di mana bangun personal brand yang tadi yang Dr. Ishan dan di mana kredibilitas digital. Nah, itu kesadaran yang harus dimiliki ya. Jangan hanya jadi karyawan di platform. Tapi kalau belum banyak bisanya jadi karyawan dulu. Karena saya selalu sepakat seorang pemimpin itu hadir karena bisa dipimpin. Ya. Karena pemimpin yang nggak pernah dipimpin akhirnya saya nggak mau tahu caranya, yang penting selesai. Oh, itu kudeta. Nah, seperti musisi, ya kalau mau dianalogikan, seperti musisi yang tidak hanya mengandalkan Spotify ataupun digital platform, tetapi juga membangun basis penggemar setia pada tempat media sosial dan konser yang langsung. Jadi tetap hadir gitu, present. Dokter itu tidak hanya waktu praktek aja dia ngasih konsultasi kesehatan, tapi di depan mata dia ada yang sakit, dia nggak mau karena ini bukan jam praktek. Kebanyakan mungkin ada ya, 1-2 mungkin. Terus aplikasi dokter membangun otoritas ataupun niche tertentu, misalnya kesehatan kulit, gizi yang lagi naik nih karena ada BG ya kayaknya ya. Buka jurusan juga di Umila ya. Ya, melalui konten edukasi. Karena seperti tadi yang saya satu hal yang menarik, dan mungkin kalau bukan karena ngobrol kayak gini, saya nggak tahu kanan itu ada istilah yang lain, kiri ada yang lain gitu loh. Dan ternyata banyak hal yang sebenarnya kita ingin tahu, tapi kita nggak mau nanya karena tidak ada konteksnya. Dan besar harapannya kawan-kawan yang mengetahui terkait informasi itu bisa mengedukasi sehingga
Jangan nunggu sakit baru ke dokter. Apa jangan-jangan kamu orang senang kalau banyak yang sakit? Oh enggak. Ya, Indonesia sehat tujuan kita. Indikator keberhasilan dokter kalau tidak ada pasien. Sepakat? Jaga. Ya kan? Oke. Tapi kolaborasi juga bukan hanya soal kompetisi, tapi memahami bahwa teknologi adalah alat. BEM bisa menginisiasi misalnya workshop bagaimana memanfaatkan platform digital atau memperluas jangkauan, tetapi sekaligus melindungi nilai profesi. Nah kira-kira nih, dari tadi kan saya nggak ngebahas soal BEM-nya, walaupun di awal saya menjelaskan soal BEM-nya, undang BEM FK Unila nih, gitu kan. Tapi kenapa BEM dia akhirnya? Karena menurut saya BEM itu adalah organisasi adalah wadah yang sebenarnya wadah yang kita sebut organisasi adalah benda mati, yang menghidupkannya adalah individu di dalamnya. Dan rumah yang kita anggap rumah itu ya benar-benar kalau misalnya ada manusianya, ada makhluknya, ada isinya, ada ceritanya, ada kenangannya, ada sedihnya. Jangan lupa di sebelah sentuhan tipis deh. Janggal, nanti lu bilang kaderisasi nih. Jangan gitu kan, jangan gitu, nggak baik. Itu banyak yang terasisu, jujur. Belum jadi dokter lu soalnya. Keringetan banget ya. Nah, kira-kira nih kalian hari ini case-nya kan diamanahkan. Nggak tahu diamanahkan apa diinginkan ya, itu jadi satu hal yang menarik juga. Mungkin next obrolan sebagai calon pemimpin profesi nih, iya kan ya, pada akhirnya dokter yang ngeliat dong, ya kan, ini disuntik sini, ini dibawa ke ruangan ini, ya pada akhirnya kan jujur saya sering nonton Gue Dokter ya, tapi kayaknya nggak ada Sean Murphy di Unila ya, dia agak Down syndrome jadi udah. Iya kan, benar, ini mah film. Terus sebagai calon pemimpin profesi, strategi praktis ataupun etis, apa yang bisa kita rancang untuk menguasai teknologi digital, alih-alih dikuasai olehnya, sehingga bisa menciptakan masa depan udah lepas dari finansial, mungkin jadi satu hal ya, tapi yang bisa lebih baik bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bisa lebih baik juga terhadap kolega secara lingkungan dan masuk termasuk pasien, di mana memberikan pelayanan yang optimal itu jadi satu hal yang penting, karena KPI-nya bukan selesai, tapi KPI-nya adalah masyarakat pasien itu sehat atau tidak, iya kan? Kalau KPI-nya selesai, masa ngering jantung selesai. Tapi depan tau gak ya? Iya lah. Bener. Yang penting udah kepasang dok. Nauzubillah min dzalik. Boleh yang lain tapi jangan keluarga saya. Nauzubillah min dzalik juga. Yang nggak baik lah kayak gitu ya. Pokoknya sampai siapapun nggak boleh. Pokoknya harus baik. Nah, ini jadi juga tantangan gimana sih jadi calon pemimpin, dan apa sih yang harus kita, mungkin berdasarkan pengalaman kamu di BEM, untuk bisa proses beradaptasi nanti ke dunia kerja dan melihat lingkungan mungkin hari ini terbatas oleh 1-2 suku ataupun masih dengan lingkungan di Indonesia. Jangan nanti ke depannya ataupun semoga ke depannya kolaborasi dari medicine Uganda, medicine Amerika gitu kan ya, pada akhirnya secara culture, secara komunikasi juga jadi satu hal yang berbeda dan menarik. Nah kira-kira apa nih proses yang kita harus berkolaborasi dengan teknologi, di saat yang bersamaan kita harus juga berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk si pasien. Agak susah jujur karena agak panas ya kan. Oke. Baik, jadi di sini ada banyak banget yang aspeknya. Yang pertama tadi gimana caranya kita mensolusikan dari semua masalah yang kita bahas. Yang kedua gimana caranya kita bisa berkolaborasi antar sejawat sama mengkolaborasikan antara AI. Kalau misalnya yang pertama banget, gimana yang bisa kita lakukan untuk bisa mensolusikan masalah ketimpangan tadi adalah membuat sistem yang bagus, sistem yang aman dan nyaman untuk seorang dokter. Dimulai dari mungkin yang pertama adalah menstabilkan harga pendidikan kedokteran.
Stigma-stigma itu muncul karena memang uang kuliah tunggal kedokteran di fakultas, di semua universitas, kalau ada FK-nya pasti FK-nya paling tinggi. Pasti. Jadi kayak donatur kampus pasti. Mungkin itu bisa dibenahi lagi terkait kita tuh jangan dijadikan sapi perah untuk universitas gitu. Jadi memang uang kuliah tunggalnya yang jangan dibuat seolah-olah tuh kita yang bener-bener kita bener-bener mampu gitu. Kita juga masyarakat, kita juga anak orang biasa loh. Kita juga anak dari orang tua kita loh, yang punya uang kan orang tua kita gitu. Terus yang kedua juga bisa dari kitanya sendiri yang udah disampaikan kitanya sendiri sebagai dokter yang memang juga belajar kemampuan yang lain, kemampuan basic life skill yang lain, kemampuan untuk beradaptasi. Terus yang ketiga adalah mungkin dari pemerintah tolong banget dibangun sistem di mana ketika dokter itu tuh benar-benar diapresiasi dan konsultasi nggak cuma dijadikan bahan sekedar ngobrol, tapi kayak benar-benar memahami bahwa dokter mempunyai ilmu yang juga mapan, ilmu yang didapatkan dengan susah payah untuk bisa berkonsultasi yang dianggap pasien ngobrol aja itu. Terus yang selanjutnya yang keempat adalah menjadikan tantangan-tantangan yang ada, tantangan seperti AI juga tentang kemampuan finansial yang ada itu dicukupin dari kitanya sendiri. Gimana maksudnya? Jadi kita tahu tadi yang kalau udah sebutin juga pasien tuh berharap dia datang ke dokter, ya udah dokter tuh fokus untuk menyembuhkannya. Jadi kita tuh nggak menganggap pasien itu sebagai pundi-pundi uang, enggak. Tapi kita benar-benar menganggap pasien sebagai orang yang harus kita tolong, orang yang harus kita obatin dengan cara apa? Udah stabil dari finansialnya. Dan itu tidak bisa diwujudkan oleh individu dokternya sendiri. Perlu ada dukungan dari masyarakat, perlu ada dukungan dari sistem pendidikan, dan perlu ada dukungan dari sistem pemerintah. Dan untuk mengatasi hal tersebut, sebenarnya kami dari BMR College juga udah sadar, concern terkait hal tersebut. Jadi kemarin barusan banget Kak, minggu kemarin kita buat acara yang namanya Career Fair, sama ada yang namanya seminar kewirausahaan ya, teman-teman juga udah hafal lah di BEM tuh. Kita juga jadi seminar kewirausahaan dan karir adalah kita mencoba membuka peluang apa aja sih kira-kira yang bisa dimasukin dokter, apa aja sih kira-kira yang bisa digunakan oleh dokter untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, supaya ketika bertemu pasien dia menganggap pasien sebagai orang yang harus dicari tahu apa penyakitnya, bukan sebagai orang yang dikulik-kulik ada duitnya apa enggak gitu, karena kita udah punya duit sendiri nih gitu. Nah, balik lagi, oke, dari kita berusaha deh di hal tersebut, tapi kita juga butuh dukungan dari universitas dan dari pemerintah gitu. Nah, kalau misalnya bahas-bahas yang kedua tadi soal kolaborasi dengan AI ya, kolaborasi dengan AI itu sebenarnya bisa banget kita pakai untuk mengakuratkan, kan balik lagi tadi ya, dokter adalah manusia juga. Oke, kemampuan analisis diagnosanya, tapi mungkin ketika banyaknya pasien yang datang, kan memang sekarang rasio dokter dan masyarakat itu kan tidak berbanding lurus ya. Kalau misalnya di Indonesia ini sekitar 1:27, padahal berdasarkan WHO tuh cukup 1:10 per masyarakat, atau ya sekitar segitulah gitu. Jadi memang belum cukup. Nah, itu juga mungkin dengan pasien yang banyak kita bisa memanfaatkan AI sebagai alat pengerucut atau alat yang bisa digunakan untuk bisa memaksimalkan terapinya apa gitu. Jadi kita bisa punya beberapa opsi. Oke, mungkin AI yang akan pilih kira-kira untuk pasien ini mana ya yang paling sempurna gitu, mana yang paling bagus gitu, mana pengobatannya paling oke dan dengan cara-cara apa gitu. Tapi bagian ya nanti kita pikirkan lagi lah soal kolaborasinya dengan adanya aplikasinya supaya bisa lebih membantu, bukan cuman membantu meringankan kerjaan kita, bukan menghilangkan kerjaan kita gitu. Karena mau nggak mau tadi udah kita sepakat ya, kalau misalnya komunikasi internal tuh butuhnya antar manusia, bukan dengan robot gitu. Nah, terus untuk masalah yang ketiga sendiri, tadi apa ya Kak terakhir? Atas sejawat ya Kak. Oh ya, jadi kalau kita tuh nyebutnya sejawat Kak. Oke. Sejawat itu kita dengan ketika kita nanti disumpah dokter, teman-teman kita yang sesama dokter itu kita panggil sejawat. Sejawat itu udah kayak saudara gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh dinikahi, boleh juga. Tapi maksudnya sejawat itu udah kita anggap sebagai saudara yang harus kita tolong gitu juga. Jadi memang merangkul dan nggak ada versi santai yang di sini lebih oke, di sini lebih enggak. Tapi lebih ke kita gimana kolaborasinya. Nah, fun fact Kak, dokter itu punya 5 peran. Mungkin teman-teman bantu jawab ya. 5 peran yang disebut dengan 5 stars doctor. Jadi yang pertama adalah sebagai communicator. Communicator itu gimana caranya kita berkomunikasi, bukan cuma dengan pasien tapi juga dengan sejawat kita tadi itu. Yang kedua sebagai apa Gakah? Yang kedua sebagai leader.
yang udah disebutin kakak tadi. Jadi bener banget Kak. Jadi dokter itu adalah pemimpin di sebuah tim. Jadi kita tuh pasti nanti akan jadi pemimpin ya gitu. Yang ketiga sebagai manajer. Bedanya apa sama leader? Kalau manajer itu adalah seseorang yang akan mengatur urutan kerjanya, mengatur bagian-bagiannya gitu. Terus yang keempat, ada yang mau nambahin? Care provider. Jadi care provider itu gimana caranya kita menemukan terapi supaya pasien itu benar-benar ditreat dengan baik. Yang terakhir apa Paris? Ya ini bahkan udah kita tanamkan dari Mbak. Researcher, benar, researcher. Sebenarnya ada 2 tambahan di Indonesia, cuma kita bahas yang WHO-nya aja yang generalis sebagai researcher. Jadi kita tuh disebutnya juga ini Kak, long life learner. Jadi kalau kakak belum pernah dengar, dokter itu adalah long life learner, di mana ketika kita ngobatin pasien itu nggak bisa berkutat dengan pengobatan beribu-ribu abad lalu dari Cina gitu, nggak bisa. Itu karena kita nggak sesuai gitu. Jadi kita harus belajar mengupgrade ilmu pengetahuan kita gitu. Jadi memang harus belajar terus dari 5 pra tersebut, gimana akhirnya supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan sejawat yang lain gitu. Nggak udah ada porsinya masing-masing, udah ada tempatnya masing-masing gitu. Jadi kita bukan sebagai dokter yang gue ini dokter, gue yang paling tahu. Jadi Anda bukan dokter, Anda diem aja, bukan gitu. Tapi karena kita punya ilmu kemampuan tersebut, jadi kita bisa tahu kapan kita bisa manage, kapan kita bisa jadi pemimpin, kapan kita bisa jadi kasih pengobatan yang paling tepat buat pasien. Toh juga ujung-ujungnya tadi KPI-nya adalah kesembuhan pasien, bukan cuman pasien masuk terobati udah, tapi apakah pasien tersebut benar-benar nyaman, apakah pasien tersebut benar-benar bisa bisa sembuh gitu. Dan juga tadi ada beberapa aspek yang sebagai personalnya yang mungkin ada menimbulkan beberapa ketimpangan itu karena kita sebagai personal tuh ngerasa kita udah jor-joran banget kan, dari uang keluar, tenaga keluar, materi keluar, dan yang kita pelajarin itu bukan cuma materi, soft skill juga kita pelajarin di tempat di kedokteran juga diajarin, di organisasi juga sebenarnya diajarin. Nah, terus yang menyebabkan akhirnya ketimpangan adalah hal-hal yang udah kita coba sendiri, bahkan hal yang nggak disuruh pun kita lakuin gitu, tapi ternyata kok outputnya orang-orang menganggap konsultasi dokter tuh sebagai ngobrol aja tuh kan sesuatu yang sangat menyakitkan ya kayak, atau kayak ya ternyata gajinya cuma segini tuh menyakitkan. Nah, terus itu yang membuat ketimpangan gitu, itu yang membuat kita sebenarnya merasa sedikit kecewa. Makanya di sini adanya organisasi itu mencoba untuk bisa menyuarakan apa sih isi hati sejawat-sejawat kita. Nah, kalau fun fact, organisasi itu kan biasanya ngurusinnya yang lagi mahasiswa S1-nya aja nih. Tapi kalau di BEM Unila itu sampai kakak koas. Bahkan kita tuh terhubung Kak, ada yang namanya ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Fun fact, dulu ISMKI pernah Kak ngubah gaji internship yang tadinya 2,5 juta sampai 4,1 juta, sekitar segitu. Itu karena apa? Karena kita dari 90 BEM FK di seluruh Indonesia tuh sepakat bahwa ini masalah, kita advokasikan ke pemerintah mendengar, akhirnya gaji dinaikkan. Sebenarnya gitu, jadi bukan cuma sekedar kegiatan tambahan, tapi benar-benar kita nyediain wadah buat tadi kayak kata-kata sebagai rumah ya, gimana mereka isinya bisa berkembang, gimana sesuatu yang meresahkan bisa diluruskan, gimana sesuatu yang ada bisa dikembangkan lebih maksimal, sesuatu yang nggak ada dan ternyata dibutuhkan bisa kita provide gitu kan sebenarnya. Super. Iya, saya sepakat bahwasannya, tapi perlu kita ingat organisasi itu rumah, dan kita harus juga percaya kalau rumah itu juga ada kamar tidur yang bersih, tapi di saat yang bersamaan ada kamar mandi yang bau bersih. Tapi pada akhirnya itu adalah hakikat rumah. Dia ada itu karena ada kamar yang bersih dan ada kamar mandi yang bau bersih. Tapi tetap itu jadi tempat yang nyaman untuk pulang. Tapi ingat, rumah itu bukan soal bangunan, tapi sama siapanya ya kan. Jangan sampai cerita ini dimulai dengan A dan berakhir dengan sendiri. Oh iya. Nah, apa yang tadi sudah disampaikan pada akhirnya terhubung coba untuk membawa lagi dari poin pembahasan di mana terhubung ingin selalu kawan-kawan tadi menyebut kita. Jadi kesannya gue kedokteran, jujur. Kalian tidak pakai kata-kata kami. Gue sepakat. Gue suka nyihatin orang.
Tapi ya pada akhirnya kita ingin juga terhubung dengan anak-anak keresahan-keresahan dari kawan-kawan semua, karena kadang-kadang cross keilmuan itu menjadi satu hal yang menarik menurut saya, dimana kalau yang tadi di ending tadi saya nyampein kalau misalnya kalian bisa mengubah gaji atau pembiayaan budgeting untuk internship, ya kan, ya malah mengalami pelonjakan di situ, apalagi kalau sekarang wakil gubernurnya dari kedokteran ya. Berarti kan peran pemerintah jadi satu peran yang sangat krusial di sini, di mana mampu saja tidak cukup. Kita juga harus bisa sama-sama untuk hadir dan sadar bahwasannya di saat ada yang belajar di kedokteran untuk menjadi pintar dan lulusan terbaik, di saat yang bersamaan ada juga orang lain yang sudah di titik di mana saya sudah jadi selalu yang terbaik dari SD. Dan kebetulan bapak saya di rumah sakit. Jadi pada akhirnya itu juga tantangan dan realita zaman yang harus disadari. Kalau Anda perintis dan bukan pewaris, besar harapannya ini juga menjadi concern, di mana untuk pewaris untuk bisa membuktikan bukan karena warisan tapi memang karena saya capable di situ. Tapi untuk yang perintis perlu effort terus banyak dan memastikan sebagai untuk generasi selanjutnya, untuk anak dan cucu gua, untuk memastikan cukup bapak aja sama kakek aja yang susah. Kalian nggak perlu tahu gimana Bandar Lampung itu bapak dudukin. Gitu. Ya makanya terhubung untuk coba, mari kita jadikan keresahan ini sebagai bahan bakar, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk bersama-sama merajut solusi. Karena yang tadi di awal forum ini ataupun diskusi ini sebenarnya untuk memetakan ataupun menavigasi soal masa depan, bagaimana menghubungkan puzzle-puzzle yang sebenarnya kita selama ini sudah tahu loh. Nanti setelah lulus ini banyak ketakutannya sudah tahu loh. Tapi pada hakikatnya tadi Ara sudah sampaikan, fokus sama diri kita, fokus sama apa yang bisa kita ubah. Jangan nanti ya enak kalau itu mah dapat nilainya A. Wes, fokus aja sama apa yang bisa kalian lakukan, fokus aja sama apa yang bisa kalian kontrol, sehingga ekspektasi ataupun harapan yang tidak berujung ya pada akhirnya siap-siap untuk kecewa, kecuali kalian siap untuk bertanggung terhadap kekecewaannya. Nah, tapi akan lahir dari keputusan kita hari ini untuk menyambung sebuah potensi yang kita miliki. Siapa yang bisa memulai percakapan ini? Siapa yang mampu menjadi pionir perubahan? Mari terhubung, mari berkolaborasi, mari wujudkan masa depan kesehatan dari Lampung untuk Indonesia yang lebih baik. Tapi ngurusin Lampung, ngurusin Indonesia satu hal. Pada hakikatnya terhubung tidak mau ngomongin soal masa depan saja, tapi masa depan hadir karena ada hari ini. Nah, hari ini kawan-kawan hadir, kawan-kawan bisa duduk di sini, pakai label ataupun sering pakai just lab, iya kan? Jujur, gue belum pernah. Jujur belum pernah ngeliat tulang langsung, gue belum pernah lihat. Maksudnya masih hidup ya orangnya ya. Ya kan biasanya ngejahit ada dong. Ya kan ngeliat gitu loh. Kalian kan nanti prakteknya gitu kan. Jangan. Celaka dunia ini kalau bukan sama alihnya. Ya kan, jangan coba-coba. Nah, pada akhirnya di ujung sesi ini ataupun forum ini, nanti ke depannya besar harapannya FK Unila ataupun kawan-kawan, karena setelah ini saya tidak melihat kawan-kawan sebagai satu organisasi, tapi nanti ke depannya saya melihat kawan-kawan sebagai individu-individu yang sudah selesai dan purna tugas di kapal yang disebut BEM FK Unila yang sudah berlabuh dan diregenerasikan oleh generasi penerus adik-adiknya ya. Mungkin ada salah satu di sini yang jadi generasi penerus, who knows. Tapi besar harapannya apa yang kira-kira yang kalian akan sampaikan, karena kita nggak mungkin bisa duduk di sini berdiri seperti ini berbicara sejauh ini kalau bukan dimulai dari ketidaktahuan, dan ketidaktahuan identik dengan awal dan bukan dong, jangan sampai hancur ya. Dimulai dari awal, dimana saya belajar, saya punya cita-cita ini karena saya dalam satu lingkungan yang disebut dengan keluarga. Ya kan, saya tidak bisa punya mimpi akan jadi apa kalau misalnya keluarga tidak ada yang bisa
tidak menjadi tempat safe zone saya untuk bermimpi, tidak menjadi tempat inspirasi saya untuk di situ. Mungkin saya agak contohin bagaimana yang saya harapkan. Ini sebenarnya sama kayak Pak Prabowo waktu itu. Dia ngomong sama cermin. Kira-kira kata dia ngomong, kira-kira Pak Prabowo ngomong 10 tahun ke depan mau ngomong apa sama dirinya. Tapi menurut saya aku di sini selalu banyak. Di dalam diskusi ini besar harapannya aku ada karena untuk keluargaku, untuk rumahku. Bukan hanya untuk rumah di kampung halaman, tapi rumah juga untuk di BEM ya besar harapannya. Nah, contohnya kayak gini. Mungkin kalian bisa pakai preferensi kalian sendiri. Di depan kalian 10 ngomongin soal hari ini, mungkin waktu lebaran kata gak ucap. Gengsinya gede ya kan, saling selesai ya kan. Maaf ya ma, maaf ya pa, THR gas gitu kan. Abis itu geser kan, abis itu jalan main sama sepupu dan lain-lain. Nah mungkin yang perlu disampaikan adalah ini contohnya, kok juga jadi agak ini ya. Kalau saya lebih dekat ke ibu. Ini Umi. Gue lagi ngedenial di kepala gue, jangan sedih. Oke. Umi, maafin ya. Mungkin agak lama, mungkin suka nyusahin, jadi anak pertama tidak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin Umi nggak pernah ngomong, tapi kadang-kadang suka kesentil sendiri sama realita karena kita ngebandingin sama tetangga yang hari ini anak pertamanya udah jadi. Tapi apapun yang hari ini saya mau bilang, mungkin gak semua orang bisa nerima dan sabar untuk nunggu saya. Dan Umi selalu bisa percaya sama apa yang saya lakukan. Saya terima kasih untuk di situ, dan besar harapannya percayalah nanti kalau misalnya sudah ada hal baik ataupun kedepannya mata pelangi itu muncul, matahari itu muncul, Umi jadi orang yang pertama. Karena selama saya hidup Umi ngasih tahu bahwasannya saya pernah lupa pentingnya mengabari ibu karena alasan sederhana sedang dengan pacar. Tapi setelah putus pada akhirnya saya cuma baliknya cuma sama Umi, dan Umi gak ngejudge. Mana mantanmu? Itu kan nggak ada. Nah, maksud gua poinnya di situ. Bagaimana hari ini lu kuat? Itu bukan karena lu kuat karena ada orang tua yang selalu percaya sama lu. Lu kuat ataupun lu nggak jadi kena musibah karena tadi subuh ada yang sholat subuh, bangun doain lu. Bukan karena lu sholat subuh, kan lupa sholat subuhnya. Misalnya gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari Faris. Ya panggilnya jangan Umi punya gua. Sama ya? Sama. Oke, jadi mungkin kalau buat pesan ke orang tua ya, mungkin kalau buat harapan aku dulu, aku punya cita-cita yang besar. Aku nggak mau cuma berhenti jadi dokter umum aja, tapi aku punya harapan ke depannya. Aku pengen jadi ini, dan aku harap orang tuaku adalah akan selalu menemani aku sampai aku berada di titik itu. Bukan karena aku mengharapkan mereka untuk terus mensupport dalam bentuk biaya, tapi aku pengen mereka menjadi orang yang pertama kali mengucapkan bahwa mereka bangga sama aku. Dan aku juga selalu berharap bahwa setelah itu aku bisa membalas segala bentuk support yang selalu mereka beri, mau itu baik dari bentuk materi maupun non materi. Mungkin itu. Jahat quarter life crisis. Oke, boleh kemana? Oke. Ini kebetulan aku dekat sama mama papa dua-duanya ya. Karena dekat dari sini. Oke. Kalau dari aku, sebenarnya aku sangat-sangat berterima kasih kepada mama papa aku ya, karena sudah selalu mendoakan aku, mensupport aku selalu. Aku cuma pengen satu aja, bahwasannya kita
sabar aja dulu ya Papa, kita sama-sama tunggu. Kita sama-sama saling berjuang, mau Papa berjuang untuk support Ara dan Ara juga berjuang untuk membanggakan kalian, itu aja sih. Lo harus peka lo. Terakhir sama yang lain. Harus saling ngomong. Nanti aku nggak mau dibalas nanti. Kalau aku manggilnya Bunda sama Ayah. Bunda ya Pak? Bukan. Kalau Ayah gimana? Ramawan. Terus? Ini jadi buat Bunda sama Ayah, terima kasih dari awal sudah mengarahkan panggil di rumah Echa, mengarahkan Echa untuk masuk ke kedokteran dan nggak pernah kesel untuk bisa masuk di sini. Dan mohon maaf kalau dari dulu dari proses sampai sekarang Bunda sama Ayah padahal selalu mengusahakan Echa, tapi di sini Echa malah berkutat dengan hal kedokteran di mana kita harus utamain pasien nantinya, dan sampai sekarang pun masih berkutat di BEM yang mana juga Echa masih fokusnya ke BEM gitu, belum bisa ke Bunda sama Ayah. Tapi tenang aja, di masa depan nanti Bunda sama Ayah akan selalu jadi prioritas Echa dalam hal apapun, dan nanti pun akan kembali ke rumah juga, akan cari kerja di yang dekat di rumah. Jadi Bunda sama Ayah, terima kasih sudah selalu mendukung cita-cita anak perempuannya ini yang sangat amat tinggi dari segi apapun. Terima kasih sudah selalu provide apapun yang ada, apapun yang dibutuhkan, apapun yang dimau selalu didukung secara penuh. Maaf kalau udah jarang pulang ke rumah, padahal di Metro cuma 1 jam karena sibuk ngurusin orang lain di sini. Mungkin kedepannya juga akan lebih sibuk. Maaf kalau belum bisa ngasih perhatian yang lebih, tapi tenang aja. Di masa depan nanti Bunda sama Ayah akan selalu jadi orang pertama yang akan Echa prioritaskan, dan selalu aja tunggu-tunggu kehadirannya di Sumpah Dokter Ganteng. Di bagian maafnya tuh soalnya. Harusnya nggak beneran deh ngomong. Banyak salah ya. Oke. Mungkin suatu diksi di bahasa Indonesia tuh nggak bisa gambarin rasa terima kasih aku ke orang tua. Ke papa mama mungkin saya merupakan anak bungsu ya, anak paling terakhir, anak yang paling banyak habisin duit, anak yang paling banyak minta sama papa mama, namun papa mama nggak pernah ngomong enggak. Mungkin sejarah masa lalu papa mama yang mungkin dari kecil hidup susah, orang tua yang mungkin gak bisa mensupport apapun saat mereka kecil, namun mereka berusaha untuk di masa yang akan datang ke anak mereka gak akan mengeluarkan kata tidak, sehingga apapun yang gak kepengen apapun itu, mulai dari mungkin finansial ataupun rasa sesuatu yang diinginkan, itu pasti gak mungkin ada kata tidak, pasti mereka akan mengusahakan apapun itu. Dan makanya itu di awal saya mention, rasa terima kasih itu nggak mungkin bisa menggambarin rasa terima kasih ke orang tua yang mungkin saat ini kita sibuk menjadi mahasiswa FK yang banyak masalah organisasi, banyak masalah sosial dan lain sebagainya, nggak sempat untuk ngabarin orang tua. Tapi mama selalu ngubungin aku tiap subuh untuk membangunkan sholat subuh. Itu rasa terima kasih yang sangat-sangat besar dan tidak bisa dibalaskan oleh kakak saat ini. Mungkin itu. Pada akhirnya terhubung nih kalimat terakhir. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah hadir. Terima kasih, saya menyiapkan pembahasan ini sebenarnya ingin menitik beratkan bahwasannya yang kita hari ini anggap ataupun kita yang lihat ke atas ini adalah salah satunya adalah mahasiswa kedokteran, di mana yang menurut kita oh itu mah aman kedokteran dan lain-lain. Tapi di saat yang bersamaan kita terhubung ingin menyadarkan bahwasanya mereka punya tantangan juga, mereka punya beban tanggung jawab juga. Mungkin kita tidak pantas sebagai manusia bilang ini lebih berat, tapi pada prinsipnya apapun yang kita hari ini kalian jalani, apapun yang hari ini sedang kalian usahakan dan perjuangkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai dan pastikan, dan semoga amin rabbal alamin orang tua kita masih ada di titik itu dan nunggu di ujung jalan sambil bilang nih mata bentar lagi gakak nih dapat uang kita galau lagi ya. Tunggu sampai cucunya ada ya Mapa, sampai di titik dimana pada hakikatnya kenapa closingnya saya butuh ini, saya butuh pada akhirnya
kalian berjuang setengah mati, orang nggak pernah tahu, orang nggak pernah ngelihat, yang dilihat adalah hasilnya. Kenapa seorang dokter bisa gini bisa gitu? Pada akhirnya saya pengen ngomong di forum ini, kalian juga manusia, kalian juga seorang anak, kalian juga hari ini sedang berjuang sebagai manusia untuk bisa ngebanggain orang tuanya, untuk ngebanggain, untuk ngebahagiain dan memastikan masa depan orang tuanya bisa lebih baik dan diri kalian. Dan bagaimana coba yang tadi disampaikan Gaka, diksi bahasa Indonesia ini nggak cukup, tapi lebih dari itu. Makanya saya besar harapannya semoga next time kalian akan jadi dokter-dokter hebat. Tapi hebat aja nggak cukup. Saya besar harapannya kalian bisa jadi dokter hebat dan bijaksana, karena bijaksana bisa menempatkan pada tempatnya, bisa selalu menolong karena itu yang jadi utama, bukan karena bagian finansial, walaupun kalian di saat yang bersamaan juga butuh. Mungkin itu. Terima kasih untuk waktu, tenaga, dan pikirannya. Terima kasih untuk semua yang sudah diluangkan untuk di sini. Semoga di pengurusan ke depannya, di akhir pengurusan kalian, project-project tersisa bisa terselesaikan. Kawan-kawan yang di awal dekat bisa lebih dekat, yang menjauh mendekat, dan tidak ada konflik. Dan semoga, percayalah, kalaupun ada konflik itu hanya miskomunikasi. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf, kepada Allah mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.